Horas ma dita sudena. Terima kasih ma di Tuhatta ake bisa hita musero marlagut di bagas jorona. Dung saminggu hita menyelpuhon sude atka perkara juata di tengah-tengah mikir warga gereja dohot masyarakat. Jana roh hita musero itu bagas jorona laho mambege hatana. Ake marhiti-hiti hatana ido hita di lehen musik gogo hari pason do semangat laho mandalani ari-ari ni mulutta tu akka ari nagi roh. Di bagasa sadarion ojahan ni janita nadenggan nagyot si begiot taima di parhagiot debata do hamu bautta di parhagiot debata do hamu bautta. Allah menghendaki pertobatan kita. Kita madung masuk tu minggu patu luburaskon dung Trinitatis. Jana di minggu dung tuluboras Trinitatison di pio hita laho paubahon roha. Debata maparhagiot hita laho paubahon roha. Jana memang di bagasan perdalan ni mulutta paubahon roha imasada tugas ngalak na prosaya. Ake terus tu hita mengadupi aka hasalaan dosa pelanggaran na taadupi baik marhite-hite pambahinan pangalaho pakateota maradop pondong atta jolma di tengah-tengah ni keluarga baik di masyarakat dot di parlagutata di bagas sedarion tutu bahak dosa pasapa di hita ahado na mambayan hita masuk tu akka hadosau na mambayan hita sesat mudah di bahasa Indonesia idok sesat di bagas trupuk tahun idok muda kehe sada biru-biru sanga domba meninggalkan habanan nai didok di trupuk tahun ima na termasuk sesat. Tapi di bahasa kola didok nagabe meninggalkan sanga kehe meninggalkan habanan muda adong sada sian sada sembiri-biri na lilu sesat. Biasi adong sian kita na lilu. Ahado mambayar hita lilu di perdalanan minggu tasigano pari. Ini pertanyaan. Apa yang membuat kita sering sesat atau hilang dari firman atau dari persekutuan orang percaya? Adong tiga alasan na mambayar hita lilu yang membuat kita sesat. Yang pertama karena para gembala yang palsu. Aka permahan na so tutu bahak do di tengah-tengah ni parlagutan atau umat Kristen aka pemimpin agama sangana para pendeta sintua guru parlagutan Bible Pro Diakones nalilu podana lilu sanga andul berbeda sian hatan Tuhan nah tersurat di Bible sangape na tatotopon di konfesi GKPA. Unda hombar tu ajaran gereja di podaho. Tai mambayan akapoda na mambayan marsak ruas di parlagutan. Sanga mangaliluhon. Bahat do akapoda haliluhon na mungkin dapat kita di tengah-tengah ni pardalan minggu tasigano pari. Budaya ingot na jolo sada aliran manang na sekte na mengajar hontok kinai Roma Jesus. Arani gadis hamuma akka sinadongamu jana lehem ma tu debata. Roma Jesus, tibu maro Jesus atau ta gadis ma akka artot. Habe ternyata sian tanggal na yotopon inda dong ro Jesus. Akhirnya ditakuk ma pengajar si songoni. Mudah yata ingok nejolo mangapin si buaya na di Bandung itu tahun 2000 ina Roma Jesus HP semari ma 2022 HP namar na Roma Jesus akhirnya ditakut do pengajar sesat sesungguhnya
Nada hola si songoni akka pengajar-pengajar nuain, nadong di tengah-tengah ni parlagu tata, adong do namandok bahaso muda indah rahita mangalehen nahombartu persepuluh hatta bebe di uhum di bata adu hita. Akka pengajar si songoni pe adong do nambain salah tafsir sian malai kitulu 10. Muda oban hamuma sapar 10 sian suhana ni kerjomu lehen hamuma tu di bata. Jana isi na sora mangalehen hona sian di bata. Akka penafsir si songoni pe adong do nambain hasusaan. Idong bayan di gari jatta inda pola sapar 10 sian na taomo kalehen ku di bata tapi tabayan magwarna persembahan bulanan. Sian na nyonjar ni rohata mangalehen nadong dihita lahu haperluan tu bagas joro ni di bata. Si pakeon ni di bata di tengah-tengah ni parlagutan ini. Jadi bahak dua ke ajaran membayan hita sesat. Sendia do hita membayan sesat lilu sian akka gembala parmaha. Imana berjolo membain sesat. Napa dua hon sian dia do hita membain sesat manang nalilu ngurutta. Napa dua hon harani na umbegian hita didirita sian hata ni bata. Umbegian hita didirita sian hata ni bata. Kita lebih mendengar diri kita daripada mendengar firman Tuhan. Jotan dui membain hita lilu. Misalnya duduk di bata haholongi ma dirimu, haholongi ma musuhmu, doskon dirimu. Artinya sudah akka alota musutta haholongi ma, songon kita makka haholongi dirita. Mudah kita makka haholongi dirita kan, taleh mangan, taparidi, istirahat, dohot rekreasi. Tabayan gitu dirita kan, aco semangat kita, aco dapat kita, gogo le baru, mari kasi pangaruh sinumon. Marhite akan refreshing misalnya, doa akan menghibur diri. Itu biasanya kalau kita makalong diri. So ini mahita muda mangida musuh alo. Nagabe haru warna mambain hacik rohata. Nagabe rival misalnya. Ketaholong itu sudah musuh. Tapi adong do halak mandok sono unang mahalong musuh ni. Inde hai mambain jok rohata, mambain marsak do. Anggo bisa alo main. Sangana bay makan ajak tu si alo manajat balos najat ni kan bay manajat alos pembayaran ni halahi na hacit tu hita itu kan natabegi doro hatta pikiratta gabe indah hita merdame tu akka musutta karena kita terlampau mendengar diri kita maka kita sulit mengampuni orang, sulit memberi maaf kepada orang atau tidak bisa mengasihi musuh. Itu biasanya mengapa kita tersesat. Karena kita mendengar diri kita, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu, supaya engkau mendapat penghargaan misalnya, atau kita mendapat kemuliaan Tuhan. Jangan balas dengan kejahatan, itu maksudnya. Tapi kita sering ketika orang memukul kita, kita balas dengan pukulan yang lebih kuat lagi. Itu kan mendengar diri kita, sehingga kita sesat. Padahal supaya jangan sesat, jangan dengar diri kita, tapi dengarlah firman Tuhan yang kita baca. Misalnya Daud yang kita baca tadi dalam bacaan Alkitab. Karena Daud mendengar dirinya, keinginannya, nafsunya, maka dia merekayasa, merancang supaya Uria berperang. Supaya nanti ketika janda, maka Batseba saya nikahi, saya ambil. Dia dengar dirinya, maka dia tersesat. Maka Tuhan marah kepada Daud. Melalui Nathan dia dinasihat. Homai nama bayar songoni dinasihat. Akhirnya dia sadar. Nah ini karena Daud mendengar dirinya, mendengar nafsunya, mendengar keinginannya, maka dia tersesat. Jadi dia si hita tersesat, dia si hita lilu karena banyak mendengar keinginan kita. Giok nirohata, indah hatan itu. Karena itu supaya jangan tersesat, dengarkanlah firman Tuhan. Itu yang kedua. Mengapa kita tersesat? Yang ketiga ialah karena kita menjauhi persekutuan, menjauhi gereja, menjauhi Tuhan. Itu membuat kita tersesat. Biasa jok liru luas di perlagutan ini, akema jarang merminggu tu GKPA. Gebe dao sian GKPA, dao sian parsau. Itu membuat sesat. Membuat lilu.
Media nu ruas ta sipolan. Ima da jarang marminggu. Ngapa da bisa kita ini. Dia do garna inde dong pe rohani itu ke KPA. Harana holana di gereja asing namai beribadah. Harana hola tu gereja asing namai marsaur. Ang bodoh kita do madaobe maliluia. Ain. Dia sih memben gebe liluhita karena kita meninggalkan GKPA. Supaya jangan sesat, jangan tinggalkan GKPA. Tapi rajinlah ke GKPA. Supaya sering mendengar khotbah di GKPA, mendengar warta jemaat di GKPA, supaya kita saling mendoakan. Apa yang diwartakan kita doakan, supaya kita saling menguatkan di GKPA. Tapi muda Daud itu sang GKPA, nah ada yang minggu sang di GKPA, nalilu dulu. Tadok mama gubayo ite, harana na yang minggu itu GKPA. Tapi itu kinailah natal marmullo ba main. Di natalon marmullo ba main na sa minggu makan. Pati dahon diri na GKPA. Bukan seperti itu. Nah jadi orang sesat itu karena terlampau jauh meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Serupa doi juga ada tinggal pembagas tamar noli-noli, marbulan-bulan, martahun-tahun, nalilu doi. Media ina tamu ina malilu, naramu dak tubagas ini. Media matamu malilu biasa, mamar onom bulan dongan namu dak tubagas. Tentu ama nalilu doi. Ide ina nalilu. Sanga iya dak nak minuai maturu tahun namu dak mangarato namar namu dak baya melilu ini lah lilu karena dia terlampau lama tidak pulang ke rumahku. Jadi jangan lama-lama pulang Bapak Ibu ke rumah kita masing-masing. Muda nadong bekareji luaran mulak betul bagas tabe aculang idok hitanon ini nalilu ama nalilu dak dana nalilu. So ani dana marke KPA unak pajak jetu mangan sarapan pagi tu gereja asing ate. Sangat merminggu di gereja asing. Ikon jumuk jok tu GKPA. Tanda na GKPA hita. Aculang idok ruas nalilu. Muda ruas nalilu di RPP tay ikon di gembalahon. Iko kehe do si tua tu si paingot kon. Amang matulu bulak kemunahe tu GKPA. Kona RPP mahmuan nonin kan. Adong di RPP tay kan. Muda ruas tu 2 bulan ini yang merminggu. Ikon hona nasihat. RPP di Gimbalah. Itu tugas kita sebagai situa. Paingot ko ruas na dung lilu. Lilu artinya 3 bulan indah ya di GKPA. Melilu. Nah, mengapa kita sesat? Karena tidak pernah kembali datang bersekutu. Meninggalkan gereja, meninggalkan rumah, meninggalkan Tuhan. Nah, ya martani yang martau-tau. Mangap peha nada ya hay martanyang memang lah umurub pena ya martanyang ngot pesongun ya malilu. Jadi mula dok akamat tanah ya martanyang malilu ya martay paingot amang malilu ho nah ya mangat ko na martanyak ko mangan na martanyak ko mulu malilu. Nah, supaya jangan sesat ingatkan tersongun si Daud nakinani di paingot sinar. Itu yang ketiga. Jadi yang membuat sesat ialah karena kita memiliki gembala yang palsu. Yang kedua, karena kita mendengarkan diri kita, bukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita meninggalkan Tuhan dan meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja atau meninggalkan keluarga. Pertanyaan kita yang berikut ialah, bagaimanakah Tuhan Yesus dalam teks yang kita baca tadi mencari orang yang tersesat itu? Bagaimana Allah ingin supaya yang tersesat itu tidak tersesat? Bagaimana caranya? Yang pertama, Yesus mencari yang tersesat itu. Dijalahi Yesus do nalilui. Jadi Yesus meninggalkan, memastikan aman dulu yang 99 supaya dia mencari seekor yang tersesat, domba itu. Jadi pastikan kita mengamankan 99 orang lalu mencari seorang yang tersesat. Supaya jangan nanti ketika kita tinggalkan yang 99 mencari yang sesat, lalu kita pulang 99 pun sesat. Jadi nggak ada lagi yang tinggal. Jadi pastikan aman yang 99 itu, dan ketika kita tinggalkan mereka tidak sesat. Dan carilah yang tersesat itu supaya kembali masuk kepada yang 99 sehingga 100% milik Tuhan, tidak tersesat. Jadi songoni do hita amangina. Muda adong ruas tahun nuain na lolot na margareja. Tapasti honjolo na ringgas marminggon
aman. Baru mata jalahi wasta nadung lulut nada raprut kita. Acumuna. Ini yang pertama. Jadi yang sesat itu bukan berarti dia sudah hilang, bukan. Yang sesat itu bukan berarti salah. Dia hanya salah jalan. Sarupa di muda rohamu amak tu bagasku, ku share lokasi. Ternyata setelah saya share lokasi, lilu, sesat juga, enggak pas sesuai Google Map. Media hamu amak, madao on. Atong, di sini ada tanda-tanda. Adong tonggak listrik, atau pelurus mak. Adong mana sekolah, belok tu siam birang. Pasuo puskesmas, belok tu siam. Di si adong dalam, lurus mak. Lalu itu bagas, dibimbing dia. Nalilui dibimbing supaya sampai kepada tujuan. Jadi jemaat kita yang tersesat itu pun bimbinglah supaya sampai ke sorga. Jangan nanti mati masuk neraka. Harus kita pastikan jemaat kita yang tersesat itu kita bimbing arahkan supaya masuk sorga. Kalau dia meninggalkan dunia ini harus kembali bersekutu di rumah Tuhan. Di mana? Di GKPA. Jadi pastikan yang tersesat itu tidak salah jalan, tapi jalannya bagus menuju rumah Tuhan. Jadi setiap hari Minggu telepon, amang, ibu tamu di PT alamat di GKPA, Telepetia, di samping di gereja Katoliki, jalan ke Muning Raya, nomor berapa dia? Nomor 2. Maga lupa amang, atong kuala amang. Sangana hubay magojek mangarap pamu kan gitu kan. Manang na gokar supaya dia sampai ke sini. Pastikan dia sampai ke sini. Itu yang pertama. Yesus memastikan gembala yang baik memastikan domba yang tersesat itu kembali ke habitatnya. Jadi unak tasalahon akan dilui, jangan. Tapi gembalakan supaya masuk ke kawanan domba yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bergembira ketika dia menemukan yang tersesat. Jadi dung mulak daput dia, diliginya dapat domba yang sesat itu. Dia bergembira. Apa tadi yang dikatakan? Dia lebih bersuka cita ketika domba yang tersesat itu kembali ketimbang melihat yang 99 orang yang aman dalam imannya tadi. Karena bagi dia tidak ada orang yang tersesat selamanya atau mati dalam ketersesatannya, tapi bagi Tuhan jauh lebih baik orang yang tersesat itu kembali kepada jalannya dan menemukan kehidupan yang kekal. Jadi sama-sama yang 99 dan yang satu orang sesat itu bersama-sama menemukan kehidupan yang kekal. Itulah sukacita surga. Jadi seorang yang bertobat itu sukacita besar. Jadi muda tambah ruas tamu saya mulak nalilui ikut tapes tahun betul setiap minggu ati. Mamulak be nalilui ninda kan tapes tahun betul. Marhite ende puji-pujian. Maren demi tong bersorak-sorak mamulak ruas tasada-sada sian nalilui kan itu. Jadi muda teh itu buas tong dung lalu muse rotu merminggu. Ba una ngatuk taleseng. Maroh hamu muse jangan gitu. Ikan memben nilesengi bayon doa melulu tahu na minggu nilesengi musya dan darobi minggu naro temu dan roya horas amang horas sinan biado kabarmu itu sebab jok nih hati rohana melulu tahu nanti di GKPA lek dijadi lebih jauh di GKPA itu jadi bersukacita kita sambut dia di rumah kita ini supaya bersukacita malaikat Tuhan dan bersukacita kita semua warga jemaat GKPA. Ya seperti itu. Jadi Yesus bersukacita ketika domba yang sesat itu kembali kepadanya. Jadi kita mudah marmulahat akar ruastei rot perlagutan ton ikon marjuk yeroha dulu. Apalagi misalnya mudah dok sada makan malulut naram mulut tubagas, dung mulut tubagas kan jok teruhainat teh kan. Haleluya mamula amat tubagas ini kan. Itu sukacita besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus bergembira, yang kedua Yesus bergembira ketika menemukan domba yang sesat. Yang ketiga, Yesus tidak menghendaki kita tersesat. Ima di ayat 14. Jadi apa yang dikehendaki oleh Yesus? Semua warga jemaat atau semua dombanya menginginkan bertemu dengan Tuhan. Menginginkan bertemu dengan jemaat yang kudus.
menginginkan bertemu dengan orang-orang yang kudus. Sehingga dalam pertemuan itu mereka saling bersuka cita. Jadi Yesus tidak pernah menghendaki kita tersesat, tetapi Dia ingin kita berjalan dalam jalan kebenaran. Inilah yang mau kita renungkan dalam minggu ke-13 setelah Trinitatis ini. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Trinitatis ini setelah mendengar cerita tadi? Yang pertama, segeralah bertobat. Ini yang pertama. Jadi Allah menghendaki pertobatan kita. Jadi Daud itu Tuhan senang ketika dia bertobat. Maka ketika Daud bertobat, dia menuliskan Mazmur 51 tadi dan juga Mazmur 31. Itu adalah pengakuan dosa Daud. Karena dia mengenal kesalahannya, mengetahui kesalahannya, lalu dia merasa salah, merasa berdosa, dia bertobat, maka Tuhan senang kepada. Jadi supaya Tuhan senang kepada kita, segeralah bertobat. Kalau sadar bahwa kita ini sering tersesat, jok kita lilu di dadata, maka bertobatlah. Pauba hamuma rohamu. Nah, kata bertobat ini kata pertama yang sangat penting bagi orang yang ingin selamat. Mudah kita baca dalam kitab Injil, kata pertama yang dikatakan Yesus apa? Bertobatlah. Kata yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru, nanti kalau kita baca ayat Markus 1 ayat 15, dikatakan begitu. Yesus memulai pelayanannya dengan kata-kata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bagi Yesus pertobatan adalah kunci keselamatan. Selama kita tidak bertobat, maka keselamatan tidak akan kita peroleh. Karena itu Allah menghendaki pertobatan kita supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Supaya kita beroleh keselamatan, maka segeralah bertobat. Pertobatan itu penting. Tapi pertobatan itu tidak temporal. Pertobatan tidaklah punya waktu. Tetapi pertobatan itu harus kekal. Nah, memang ada orang harap mencatat pertobatan. Nah, tidak perlu dicatat. Karena pertobatan itu perlu latihan selama-lamanya. Karena kalaupun saat ini kita bertobat, besok pasti jatuh ke dalam dosa. Bertobatlah kembali besoknya. Jatuh dalam dosa, bertobatlah. Karena itulah Luther mengajarkan bertobatlah setiap saat. Jadi bukan bertobat sekali, tetapi setiap saat. Karena apa? Karena tubuh kita ini rentan jatuh ke dalam dosa. Kalau mengenai kalah kebuti, wah, macam merdosa kita. Dipikir apa? Bayi on, gelu topar bayi on. Nah, merdosa. Makanya setelah seperti itu bertobat lagi. Jadi sering kita berdosa. Karenanya kita butuh pertobatan. Itulah sebabnya doa Luther selalu, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan hari ini misalnya. Itu karena dia menyadari berdosa. Nah itu yang pertama, segeralah bertobat. Bertobat itu tidak hanya berhenti melakukan kejahatan, tapi berusaha meminimalisasi kejahatan atau dosa. Nah, semua kita punya dosa. Kita berusahalah meminimalisasi. Berarti ada latihan supaya semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan, dia melayani hanya tujuannya untuk dibayar. Tujuannya untuk dapat untung dari pelayanannya. Tujuannya untuk mencari uang dari pelayanannya. Gembala seperti itu tidak peduli keselamatan domba, keselamatan jiwa daripada yang dilayani. Tetapi dia ingin hanya dia selamat. Dia yang sukses, yang makmur, yang kaya. Dia tidak peduli apakah yang dilayaninya berhasil atau tidak. Tidak seperti itu. Tapi gembala yang baik ialah dia memperhatikan, peduli dengan yang digembalakannya. Sebagai ayah kita peduli dengan istri kita dan anak kita. Sebagai istri kita peduli dengan suami kita dan anak kita. Sebagai pendeta peduli dengan jemaatnya. Sebagai sintua peduli dengan jemaatnya.
Sintua pun begitu kepada jemaat. Dan jemaat pun peduli dengan pelayanan di gereja. Itulah yang disebut dengan gembala yang baik. Kita ini semua gembala. Gembala di tengah keluarga, gembala di tengah jemaat, gembala di tengah masyarakat, gembala di tengah pekerjaan kita. Jadilah gembala yang baik. Jangan mengharap upah. Jadi melayani karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Jadi gembala yang baik itu ialah gembala yang memberikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk mendapatkan upah dari pelayan, tapi memberikan diri, mengabdikan diri untuk menolong orang lain. Kalau kita sudah melayani dengan baik, maka Tuhan pasti memelihara kita, memberi dan mencukupi kebutuhan kita. Itu yang kedua yang kita renungkan dalam minggu ini. Yang ketiga, yang terakhir ialah Tuhan tidak mau kehilangan kita. Jadi Tuhan tidak mau kehilangan kita. Artinya kita yang diciptanya sangat dikasihi Tuhan. Sering kita pemazmur berkata begini, berharga di mata Tuhan kematian orang yang percaya kepada. Jadi jangan ketika mati kita berharga, bukan. Ketika kita hidup pun Tuhan menghargai kita. Tuhan menyayangi kita. Itu sebab setiap ada orang yang berdosa, Tuhan ampuni. Setiap orang yang sesat, dia cari. Itu artinya mengapa Tuhan meninggalkan 99 domba dan mencari yang sesat. Itu artinya kita berharga di mata Tuhan. Coba bayangkan ada seorang yang kena legion di Gerasa itu. Lalu Tuhan sayang kepada orang yang kena roh jahat itu. Dan dia membebaskan roh jahat daripadanya. Dan mengusir roh jahat itu kepada berapa ekor babi? 200 ekor babi. Jadi 2000 ekor babi. 2000 ekor babi. Kalau Tuhan menyayangi orang yang penyakit, yang kerasukan setan itu, dia mengabaikan 2000 ekor babi. Artinya lebih berharga bagi Tuhan seorang daripada 2000 ekor babi. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita tersesat, Tuhan cari. Kalau kita kerasukan roh jahat pun, Tuhan bebaskan. Itu artinya Tuhan tidak ingin kita tersesat, tapi Tuhan ingin kita kembali ke jalan. Kalau kita bayangkan satu orang manusia diselamatkan dengan mengusir kepada 2000 ekor babi. Cobalah pemilik babi itu kehilangan babinya 2000 ekor. Berapa sekarang satu ekor babi? 2 juta. 2 juta kali 2000 berapa? 4 miliar. 4 miliar hilang gara-gara satu orang manusia yang kerasukan setan. Itu artinya lebih berharga bagi Tuhan keselamatan jiwa orang yang kerasukan setan daripada 2000 ekor babi. Apalagi kita. Jadi karenanya Tuhan tidak ingin kita sesat, tetapi Tuhan ingin kita dekat kepadanya. Jadi jangan tunggu besok, bertobatlah dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ma'ali Tuhan. Ake di perhagiot todo haubau ni rohani akan aposol. Rani marsiajar hami sen hatamu. Aco hami pauba roha pangalaho pambainan nami. Aco pasu-pasubuhan. Nada lomo rohamu lilu akka naporsaidiho. Tapi hamu mulat ni parjahatido na di hari peton. Atong pergugoy mahami mangasti hatamon. At bisa kami makarejohon di ngolu si Ganopari. Mahiti Jesus Kristus. Amen.